Dia juga pernah mengatakan dan menubuatkan bahwa penerbitan di buku pejabat penerbitan yaitu Revival and Herald, ya, akan terbakar, ya, dan memang berlaku kebakaran selepas itu. Jadi banyak ramalan atau nubuatan yang terjadi daripada nubuatan Ellen White, ya. Dan yang terakhir, nubuatan zaman ini. Apakah nubuatan ya zaman ini yang saya katakan tadi, Wahyu 12 ayat 17. Coba kita baca ini Wahyu 12 ayat 17. Apakah nubuatan di sini? Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Inilah nubuatan akhir zaman. Ya, si naga itu sangat marah, yaitu iblis, sangat marah. Kepada siapa? Kepada mereka yang mempunyai dua ciri. Ya, apakah dua ciri yang menjadi kemarahan si naga itu? Yang pertama, memiliki hukum Allah dan memiliki kata itu dia kata. Saya supaya tidak keliru. Menuruti hukum-hukum Allah, dan yang kedua ialah memiliki kesaksian Yesus. Yang pertama, ciri yang pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Ya, mereka inilah yang menjadi kemarahan setan. Ya, siapakah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah? Gereja Seventh Day Adventist. Ya, kenapa? Karena daripada 10 hukum tidak ada satu yang gereja Seventh Day Adventist tidak ikut. Ya, semua dia ikut. Ini 10 hukum. Jadi kesimpulan, mereka inilah yang menjadi kemarahan setan. Ya. Dan bukan kemarin, bukan hari ini, tetapi berterusan sehingga kepada akhir zaman. Ya, setan marah kepada anggota Seventh Day Adventist karena menuruti hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, ciri yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Ya, tidak semua denominasi Kristen memiliki kesaksian Yesus. Apakah yang dimaksudkan dengan kesaksian Yesus? Wahyu 19 ayat 10 mengatakan kesaksian Yesus itu ialah roh nubuat. Nah, saya katakan tadi tidak semua Kristen memiliki kesaksian Yesus. Maksudnya tidak semua Kristen percaya kepada tulisan roh nubuat. Tetapi ingat, bukan Seventh Day Adventist saja yang percaya kepada tulisan roh nubuat. Ada juga denominasi lain yang percaya kepada tulisan roh nubuat. Ya, tetapi tidak ramai, tidak banyak. Ya. Nah, jadi nubuatan ini berterusan sehingga akhir zaman, yaitu Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 19 ayat 10. Kita akan sambung lagi pelajaran Sekolah Sabat pada Sabat akan datang. Mari berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga. Sekali lagi kami berterima kasih karena kesempatan kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya apa yang kami telah dengar mendorong kami untuk lebih setia kepada-Mu. Dan ampuni kami daripada segala kekurangan kami ya Bapa. Hamba mohon ini dalam nama Yesus. Amin.
Oke, sebelum saya buat sedikit pengumuman, saya ingin mempersilakan Pastor Syuking Gedaun untuk mengambil masa dan tempat ini untuk menjelaskan sedikit mengenai dengan usaha kita untuk distribute ataupun membahagikan buku. Okay, so at this time I would like to invite Pastor Syuking untuk menjelaskan kepada kita kaidah untuk distribute buku sama ada diberikan kepada seanggota ataupun sahabat-sahabat kita di luar sana. Terima kasih. Oke, selamat Sabat semua. Happy Sabat. Saya pun miss sedikit kita punya gereja, tapi saya absen bukan karena tapi terlibat dalam pelayanan-pelayanan di lain tempat lah. Jadi dengan tadi Elder sudah katakan tentang penyebaran risalah. Ada peruntukan yang diberikan oleh gereja atau melalui Elder tadi kepada saya dulu tahun lalu lagi untuk kegunaan dalam K group. Jadi saya ambil peluang itu untuk membeli kebenaran kekal dengan kos. Saya tidak ambil macam untung begitu. Dengan kos kita beli untuk kita idarkan kepada kawan-kawan ataupun kepada siapa saja. Dalam tulisan Roh Nubuat tentang penyebaran leaflets atau risalah, dia katakan biarlah risalah-risalah bertaburan seperti daun-daun berguguran musim. Tidak tahu dia di tempat orang putih kan, atau kalau dulu lagi kita nampak, sini pun kita boleh nampak kalau getak mau jatuh sudah dia punya daun-daun banyak bertaburan kan. Nyonya White bilang biarlah itu risalah kita bertaburan macam itu daun-daun jatuh. Dia bilang itulah sebabnya kita bagi saja risalah kepada kawan-kawan kita. Jadi kita ambil inilah satu pelayanan yang paling senang. This is something for you to read. Mungkin kita boleh bagi begitu kepada kawan kita. Ataupun kita tanya, are you a Christian? Boleh juga begitu. Sebab kadang-kadang kalau Muslim itu dia tolak juga kalau dia nampak ini untuk Kristen. Tapi walaupun ada juga Kristen yang Muslim yang mau terima lah. Jadi saya ada bawa beberapa kebenaran kekal. Saya ingin supaya bagian kanak-kanak, ketua ada kalau mau ambil beberapa buku. Tiap-tiap kita, mari kita ambil beberapa buku untuk dibagikan kepada kawan. Bawa di kereta kah, dan jika jumpa kawan, this is something for you to read. Dibilang, ini bacaan kamu waktu duduk-duduk kah. Jadi dia ini free lah, sebab kita dapat ini free, tiada mau beli. Jadi saya kalau boleh kita ada ini ada untuk belia-belia berapa yang dia mau. Saya ada ambil 120 ini. 120 kopi kebenaran kekal untuk PSC idarkan dengan kawan-kawan. Jadi nanti minta saya berapa kamu minta, bagian belia, bagian kanak-kanak, dan semua kita yang harus terlibat supaya kita akan berpeluang bagi-bagi kepada kawan-kawan kita. Oke, ada pertanyaan tentang ini?
Jangan kita simpan saja. Ini patut dibagikan kepada kawan. Itu dia punya maksud nih. Kita punya mission sudah print 30.000 ini. Kan Kak Bendahari? 30.000 kopi. Atau lebih barangkali itu. Jadi kita ambil peluang untuk bagi-bagian. Terima kasih. Terima kasih Pastor. Sebenarnya buku itu ada di pintu masuk ke gereja. So bagi kita yang terinspirasi untuk membagikan buku ini, bolehlah bertemu dengan Pastor Shuking sebentar nanti dan kita idar-idarkan kepada sahabat-sahabat kita ataupun siapapun yang kita temui. Oke, terima kasih. Dan kita ucapkan happy birthday kepada Talent dan Asha. Oke, minggu ini hari jadi mereka. Kita doakan agar mereka akan terus bertumbuh dalam Yesus, kuat dalam kerohanian dan semakin kuat dalam iman, pertumbuhan iman mereka. So bunga yang tertara di hadapan kita disumbangkan oleh dua keluarga, yaitu keluarga Talent dan juga keluarga Asha. So thank you very much for that very lovely flower arrangement. Sebelum saya lupa, semua kita sebenarnya dijemput untuk menghadiri upacara perkawinan di mana tempatnya? Penaitan. Oke. Pada hari esok, kalau di gereja jam 10 dan kalau di dewan ataupun majelis jamuan ataupun majelis reception ya, wedding reception dijalankan di Kota Marudu di salah satu daripada dewan di sebelah sana. So semua kita adalah dijemput. So yang masih bertenaga, masih jelas penglihatan, oke, bertandanglah ke Kota Marudu untuk menyokong saudara kita. Arizan sebenarnya adalah juga daripada Pangasahan, ada rumah mereka di Pangasahan, so he is one of us, boleh kita katakan. Dan yang bakal istrinya itu adalah anak kepada saudara Mujin dan Puan Sharon. So we are very close to them. Semua kita mengenali mereka. So kita semuanya dijemput. Oke. Selain daripada itu, friendly reminder, lembaga church board bagi Pangasahan akan dipanggil mesyuarat pada hari ini. Kita akan mulakan dengan sundown worship 5.30. So selepas itu jam 6 lebih kita akan langsungkan dengan mesyuarat lembaga. Oke, sekurang-kurangnya kita akan dapat mengetahui sedikit mengenai dengan laporan keuangan kita, sama ada ia masih lagi sehat ataupun sebaliknya. Oke, dan mungkin ada beberapa yang lain yang kita akan ambil tindakan juga. Oke, so PSC board meeting petang ini kita mulakan dengan sundown worship 5:30 dan selepas itu kita akan bermesyuarat. Oke, simple dinner akan
sediakan ataupun dibekalkan. Oke. Ini sedikit mengenai dengan pungutan persepuluhan dan persembahan kita dan beberapa lagi obligation kita kepada sekolah dan sebagainya. Pada hujung Sabat terakhir bulan Julai, kita semua bergabung di AA, di Adventist Auditorium. So mungkin oleh karena itu pengembalian persepuluhan kita mungkin belum lagi diserahkan. So agak sedikit pada bulan Julai. Begitu juga dengan one offering. Oke, untuk jelasnya saya nyatakan di sini bahwa pada bulan Julai yang tercatat ya, belum lagi termasuk yang dimasukkan yang diberi secara online. Oke, Julai kita hanya dapat